Suara terdengar jelas? Dengaran Ustaz. Alhamdulillah. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, biar nyaman berdiri ya. Bismillah. Berkaitan dengan materi, sebenarnya ada hal-hal yang ingin disampaikan. Yang pertama mengenai kehadiran, ya diharapkan ya antum benar-benar hadir, lalu mendapatkan manfaat silaturahmi dan juga hal-hal baru yang mudah-mudahan ada ya. Kemudian ya kita manfaatkan kesempatan hanya satu episode ini, tetapi dengan sesuatu hal yang ya pengetahuan ya. Berkenaan dengan materi yang lalu, ada hal-hal yang disampaikan yaitu berkaitan dengan media-media menulis apa aja ya. Sebenarnya masing-masing boleh mengusulkan sih. Bisa ada nih tempat-tempat menarik untuk menulis gitu ya. Lalu media publikasi juga kalau ada tempat berkarya. Dan materi untuk ikhtibar nihai ya, UAS ya, kita gunakan materi kemarin aja ya, biar nggak berat. Misalnya kemarin nilainya 89, yang mudah-mudahan kalau UAS 95 kayak gitu. Amin. Ya, jadi materinya, materinya mudah kan, mukorornya yang saya tulis aja. Nah kemudian untuk pertemuan sekarang hingga nanti kita perbanyak praktek aja, yaitu berkaitan dengan akun apa sih untuk peneliti gitu ya. Jadi akun apa ataupun apa yang perlu dimiliki bagi seorang peneliti, diantaranya adalah saya tulis di ruang chat ada ini ya, ORCID gitu ya. ORCID itu bagi seorang peneliti, mahasiswa, dosen, dan peneliti itu penting. ORCID.org. Kemarin mahasiswa udah ada yang membuat dan mengirimkan secara japri ya ORCID. Kemudian berikutnya nanti juga kita buat ya kelompok aja ya, lalu dengan praktek berkelompok, jadi nggak 100 orang ini masing-masing praktek gitu ya, enggak itu, tapi diwakili oleh beberapa kelompok, jadi nanti ada hasilnya gitu ya. Terus nggak sampai menulis juga sih, misalnya silahkan buat buku setebal 100 halaman, enggak ya. Jadi bisa buku horor yang saya buat misalnya dirangkum, ada satu kelompok mempublikasikan karyanya di Figshare misalnya ya, Figshare misalnya. Ada juga yang memilih di Zenodo boleh. Ada juga yang memilihnya misalnya di ruang yang lain, misalnya apa, speaker deck atau apa. Nah seperti itu ya. Kemarin saya sudah mengirimkan ke kelas yang lain sih, berkaitan dengan nilai yang diminta. Kita lihat ya. Ini dia. Kalau Ikhwan kita lihat nih. Kalau jumlah antum sekitar 120 misalnya ya, kira-kira baiknya gimana nih membuat kelompoknya? Jadi apa per kelas atau seperti apa gitu? Jadi kelas pertama
awalnya kan ada alif ba ya, lalu digabungkan jadi alif semuanya. Jadi misalnya kelompok alif ada 4 ya, alif itu 4A1 misalnya ya. 4A1, 4A2 gitu. Ini saya lagi mau nulis angka 1 nih. Tunggu ya, coba cek. Oh enggak. Ya ini aja, saya coba dulu ya. Ini saya nulisnya di ruang chat. Kita lihat kalau lancar apa enggak. Untuk sementara kelompoknya misalnya dibuat untuk kelas alif menjadi 4, lalu untuk ba juga menjadi 4 gitu. Misalnya saya dikurang, boleh ya. Saya kirim dulu ya. Ini ada perbaikan apa enggak. Kegiatan pembelajaran media menulis dan publikasi adalah praktik secara kelompok. Dibentuk 4 kelompok ikhwan. Nah, kemudian yang 4 kelompok ikhwan untuk alif, 4 kelompok ikhwan untuk ba. Ketuanya siapa, anggotanya siapa. Nah, kemudian kegiatannya mengenai penilaian ada UAS 60, UTS ya, musyarakah. Nah, kalau tergabung dalam kelompok, nanti langsung dapat nilai 6. Tugas, nah tugas-tugas itu jangan lupa ada 3 tugas aja ya. Yang pertama, masing-masing membuat Google Scholar. Yang lama nih, yang sukses, oke. Yang belum, silahkan buat. Tugas kedua, kita lihat. Tugas keduanya, ya tugas keduanya adalah misalnya pilihan, boleh upload berkas di OSFIO atau membuat akun ORCID gitu. Jadi itu pilihannya, silahkan. Lalu tugas ketiganya kegiatan berkelompok gitu. Boleh mengirim karya di Zenodo, di Fixer, di Speaker Deck ataupun di SlideShare. Nah itu aja ya. Jadi sementara itu mengenai jumlah kelompok bisa cukup 4 dan 4, jadi 8 ya. Berarti kalau ada 120 mungkin satu kelompoknya 15 orang ya. Jadi ringan kan. Apa sih yang harus di-upload di Zenodo atau di Fixer atau Speaker Deck? Ya nanti diobrolin aja lagi ya. Apakah merangkum, ya misalkan ada yang memilih merangkum, boleh. Ada yang membuat PowerPoint, boleh gitu. Atau membuat peta konsep, ya boleh ya. Dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Indonesia boleh. Sepertinya itu dulu. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai, ini ada kabel ya. Kita akan membahas mengenai buku ya. Jadi saya pernah mendaftar di LIPI ya. Kita cek di sini, coba ada nggak yang udah kebuka. Saya sharing ya. Jadi materi kali ini adalah mengenai sepertinya perpustakaan elektronik kan biasanya ya, kalau di mana-mana itu yang berjamur itu, yang ramai itu perpustakaan elektronik kampus, perpustakaan elektronik misalnya Indonesia. Nah ternyata di sini penamaannya adalah buku buku digital, buku elektronik gitu, dan terbuka. Nah di sini dikeluarkan oleh LIPI. Nah LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kalau dibuka sejarahnya, LIPI itu awalnya dari Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi syuur keislamannya ada ya. Kami ini majelis loh gitu. Kami ini adalah kumpulan ulama-ulama yang duduk untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Lalu ada perubahan ya. Itu ada sejak beberapa tahun setelah kemerdekaan. Jadi
1956-an itu LIPI udah ada gitu. Kemudian ya saat ini konsentrasi di kajian-kajian misalnya menjaga budidaya di laut gitu, lalu pertambangan gitu. Jadi mengkaji, menemukan gitu dan sebagainya berkaitan dengan sains sih pada umumnya. Tapi saya lihat yang namanya ilmu pengetahuan itu kan bahasa Arab itu ilmu pengetahuan, Islam itu pengetahuan. Jadi bagusnya LIPI juga menerima dan juga memberikan ruang gitu bagi Sakofah Islamiyah gitu. Nah, kita lihat ya, di sini ada halaman saya kirim ke ruang chat. Boleh dikunjungi bagi yang menggunakan laptop, bagi yang menggunakan handphone juga silahkan. Kemudian kita lihat, nah di sini karena ya kita lihat ya, apa sih ini halaman depan ini seperti ini, lalu mencari buku. Nah ini ada ruang misalnya kita cari Arab ya, arsip dengan kata kunci Arab. Mencari berarti lihat ya. Nah, bahasa Arab kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Lalu yang lainnya apa nih? Pedoman transliterasi huruf Arab ke Rumi gitu. Kalau diklik misalnya apa? Oh, ini covernya. Oh, ini keterangan mana penulisnya, Dewan Bahasa tahun berapa gitu. Kalau di web ada di sini. Kalau bukan di web, di website LIPI ini adanya di mana ya? Nah, di sini ya. Di sini ada. Ini copy link aja. Kita bukanya di sebelahnya aja ya. Wah, sepertinya salah ya. Sepertinya salah. Kita cek benar enggak? Oh iya, enggak ada yang ini. Kita cek. Nah, kalau ini saya agak ragu nih. Copy link. Saya ragu nih. Tulisannya ada file tick 2 nih. Ya biarkan aja ya. Kita cari yang lain. Pencari, ya misalnya pembangunan. Sini kita cek ya. Pembangunan. Kita lihat. Nah di sini ada studi pembangunan. Ya. Bukanya ya diklik dulu aja. Ini ada Habib Mustafa. Ini benar nggak ya? Unduh. Oh iya ada benar. Oh iya benar. Berarti yang tadi juga ada ya. Nah, ini ada nih di sini nih. Karena saya nggak share full, jadi alamatnya itu yang udah saya dapatkan itu ini ya. Ini mengenai studi pembangunan. Ini diktat ya. Ya isinya buku-buku tentang pembangunan masyarakat. 89 halaman. Baik, tadi ada gagal ya. Tadi gagal di mana? Kita coba lagi. Mundur. Tadi buku apa ya? Mundur lagi. Nah ini. Kita coba klik. Nah, ternyata ada ya. Hasilnya berkaitan dengan bahasa Arab dan bahasa Rumi. Huruf Rumi. Nah, hasilnya ini 28 halaman nih. Arab, Rum. Rum itu Romawi ya. Rum itu Romawi kan. Nah, jadi ada sa diwakili oleh s, za oleh za. Ini ya, kho kh ya. Baik. Kita lihat. Jadi di sini ada di buku elektronik ini apa sih manfaat bagi mahasiswa atau masyarakat Indonesia? Ternyata kita bisa juga Nah, di sini boleh juga mengupload gitu. Kalau kita penulis buku atau penerbit,
boleh daftar, melampirkan KTP, dan kalau sudah dicek, kita akan diberikan kesempatan untuk menjadi penulis gitu. Nah, di sini penulis ya. Ini ruang daftarnya di sini ya. Saya kirim ke ruang chat. Ya, di ini ada untuk registrasi. Nah, kita lihat misalnya login ya. Saya di sini ada nama saya, di sini ada penulis ya, atau daftar para penulis ada nggak? Ada. Nah, saya itu M gitu ya. Sepertinya kemarin pernah mencari nih sekitar ini. Ya, OK ya. Nah, ini ada ya. Jadi nama saya ada di sini. Nama saya ini fotonya belum diganti ya. Kalau diklik ya ini. Nah, jadi masing-masing boleh menjadi penulis. Ya, kita ke depan lagi. Mas, misalnya kalau masuk seperti apa? Ada 001, kemudian ini angka satunya tadi susah diklik. Ya, coba ya. Ya, gambarannya seperti ini. Saya sudah masuk dan belum keluar. Anda telah masuk ke halaman pemeliharaan buku elektronik LIPI. Gitu. Jadi, boleh memperbaiki profil, data kita, boleh juga ya komunikasi, atau mengupload gitu. Saya mau mengirimkan buku. Nah, bisa jadi ada pertanyaan, boleh nggak mengirimkan buku kita? Misalnya saya sudah menulis talkhis ilmu faraid gitu, atau ilmu hadis gitu, atau memahami nahwu dalam satu malam misalnya. Nah, kita lihat judulnya apa. Saya belum sempat nih mendaftarkan di ISBN. Ternyata di sini bila ada ISBN boleh, bila tidak ada juga boleh gitu ya. Bahasanya apa ya? Ada Arab juga. Nah, itu ya, Arab ada. Ini tentang apa ya? Islam. Berarti Islam juga diterima gitu. Enggak hanya tentang biologi, fisika gitu ya. Jadi kajian-kajian keislaman, Islamic Studies, dirasat Islamiyah juga diterima. Ini untuk umum, anak-anak, atau seperti apa gitu. Ya, ini untuk umum. Ya, ini gambaran bahwa kita bisa membagikan buku menjadi penulis, ya memiliki ruang ya, ruang. Kalau biasanya mahasiswa misalnya memanfaatkan Google Drive, mengupload buku, disimpan di sana, lalu dibagikan. Nah, di sana kan perbedaannya foldernya dibagikan atau di-sharing, atau filenya dibuat terbuka. Nah, kalau di sini ada keterangan, saya keluar aja ya. Nah, di sini katanya buku-buku yang ada di dalam website ini adalah memang sudah diizinkan oleh penulisnya, katanya di sini. Jadi buku-bukunya itu sudah diniatkan untuk dibagikan. Kemarin itu seperti itu, ada keterangannya. Ya, ini yang bisa disampaikan. Jadi, dan kalau menjadi penulis yang rajin, ini Profesor Jimli Asidiki tentu ya. Ini profesor hukum nih, rajin. Jadi kalau ingin menjadi penulis, naskahnya 9, tapi diaksesnya sampai 10.000 ya. Bukan 10.000, ini 9.000 lah, dapat 700 ya, 10.000 lah. Jadi sangat banyak pembacanya. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan.
apakah membuat apa ya, dengan perkuliahan sekarang apa ada informasi baru gitu, apa menarik apa tidak, silakan boleh berkomentar. Ya, Ikhwan, kaifa halukum ya syabab, gimana nih? خير والحمد لله. خير الحمد لله. خير sehat كل alhamdulillah. الخير بكل Apa bedanya menyampaikan dakwah di bulan Ramadan dengan bulan Ramadan? Menyampaikan dakwah di bulan Ramadan itu Allah niat ya dengan niat ikhlas dan juga dengan cara-cara yang baik tentu akan dilipat gandakan. Nah, kemudian bagaimana menyebarkan naskah-naskah gitu? Oh, Ustaz, saya belum menulis, Ustaz, gitu. Tapi di kampung saya ada ulama gitu. Dia punya pesantren, karya-karyanya ditulis dengan tangan gitu. Nah, kalau kayak gitu ya udah dilihat apa ini bermanfaat bagi umat. Kalau manfaat di-scan gitu. Handphone kita kan bisa dipakai software scan kan. Setelah itu dijadikan PDF lalu disebarkan. Nah, disebarkannya bisa seperti tadi. Oh, ini ada ruangan yang gratis nih. Gratis, bagus, kokoh gitu ya. Ada Zenodo gitu, ada apa Fixer gitu. Atau ada karya sendiri, mau mencoba di buku LIPI boleh ya. Seperti itu. Jadi mungkin guru-guru kita, ustadz-ustadz kita banyak yang telah mendahului kita. Bahkan gurunya guru gitu ya, ustadznya ustadz gitu, Syekh. Jadi kadang-kadang kita dengar telah wafat, telah meninggal. Nah, apa yang bisa menjadikan amal baginya? Nah, ternyata ilmu yang bermanfaat. Ternyata ini ada nih rekaman-rekaman MP3-nya. Nah, coba antum aktif gitu ya. Simpan di mana gitu, di Anchor misalnya FM. Di mana lagi di SoundCloud gitu. Atau ini ada tulisan-tulisannya berharga gitu. Jadi jangan sampai kita mengabaikan jerih payah ulama gitu ya. Mereka sudah membina masyarakat, lalu mengajarkan masyarakat tentang tauhid gitu, mengajarkan tentang ibadah gitu, lalu ajaran Islam. Ternyata kita mengabaikan karya-karyanya gitu. Terkadang ada ulama-ulama yang karena sibuk dengan masyarakat, membina umat, lalu tidak sempat bermuamalah dengan baik ya dengan anak dan istrinya misalnya ya, karena perbedaan kota ataupun karena ya kekurangan pribadinya gitu ya. Nah, sehingga putra-putranya malah menjadi pengusaha aja gitu, bukan menjadi ulama. Nah, berarti kita sebagai santrinya, sebagai misalnya orang yang melihat mendapatkan manfaat ilmunya, baiknya menjaga gitu, menjaga warisan yang ia berikan gitu. Di antaranya dengan menyebarkan ilmu. Saya beberapa tulisan ya ulama itu ada PDF-nya, tapi ini nggak kebaca nih misalnya, karena pakai mesin tik Arab yang versi lama gitu. Coba kita ketik ulang. Kemudian ini ada karya ulama di daerah kita, di kampung kita, ya, ternyata dia ulama nasional. Hanya saja karya-karyanya misalnya tidak diketahui banyak orang gitu. Nah, oleh karena itu kita coba bukukan gitu. Ya seperti itu kalau yang saya bayangkan, bahwa dalam menjaga warisan keilmuan, khususnya ulama-ulama Nusantara, diantaranya adalah dengan tetap menjaga khazanah keilmuan karya-karya ulama itu. Silakan, ada yang mau memberikan pandangan, mungkin ada yang sudah berkunjung ke buku LIPI Goid gitu,
atau juga yang lainnya. Boleh, silakan. Untuk pengumpulan tugas nanti pakai Google Form aja ya, Google Form. Silakan, ada yang akan memberikan komentar. Boleh ya, diaktifkan videonya, kamera videonya. Ini dia mau bicara, boleh. Silakan. Ya, di di ruang chat. Nah, tunggu ya. Chatnya jadi chat jendela, jendela ini. Jadi saya chat berbaginya jadi berbagi tugas nih. Harapannya sih ada ini ya, ada apa? Ada kelompok-kelompok gitu. Nah, saya meminta saran pada antum. Apa cukup dibagi 4 aja di kelas alif dan juga yang awalnya kelas ba ya. Dibagi 4, bagi 4 gitu. Atau dibagi 5 itu misalnya. Oh, udah bagi 5 aja, ya udah bagi 5. Gimana nih? Bagi 4 atau bagi 5? Jadi kalau 4 semuanya ada 8, kalau bagi 5 semuanya ada 10. Ada filfasel kan? Ada 50 atau 60? Terus satu lagi ada 70. Enggak. Iya. Iya ya, memang kalau sulit untuk kerja per kelompok berarti kerja masing-masing gitu ya. Karena jumlahnya terlalu banyak ya. Tapi nanti kalau kalau masing-masing atau gini aja ya. Pakainya pakai absen aja deh gitu. Jadi biar gak usah ada pembagian-pembagian gitu. Misalnya absensi 1 sampai 5 ya. Kelima adalah kelompok 1 gitu. Jadi nantinya ada sampai berapa ya? Kalau kalau 80 kelompok berarti 16 kelompok tuh. Ada adalah kelompok 1 gitu. Satu fase apa ini nih? 4 A ya. Ya kayaknya 5 orang aja deh. Kalau terlalu banyak mahasiswa. Absensi 1 sampai 5 adalah kelompok 1. 6 sampai 10 gitu. 6 sampai 10, 11 sampai 15 gitu. Ya nanti ya. Nanti lewat ya, silakan yang mau sholat. Nanti di grup aja ya, di WA grup ya. Untuk pembagian kelompok. Silakan, ada yang lain? Ada yang baik, baik. Silakan. Kenapa saya menyampaikan buku LIPI ya? Karena baru saja beberapa hari yang lalu ada surat masuk gitu. Ternyata saya diberikan akses untuk masuk, ada username dan passwordnya. Gitu. Nah, setelah bisa masuk, ya dimanfaatkan. Untuk materi ke depan, yaitu ORCID ya. Saya belum menjelaskan tentang ORCID, tapi Ahwat juga udah ada yang membuat gitu. Walaupun belum dijelaskan, tapi udah ada yang membuat ya. Bagus kan? Jadi kita lihat tampilannya ini ya. Memang bahasa Inggris ya. Di sini ada, oh ada Arab juga ya. Oh saya nggak ngerti Ustaz bahasa Inggris, ya udah bahasa Arab aja. Gitu. Ini sharing dulu ya. Saya harus sharing dulu. Sharing, kita lihat sharing layar.
Eh, ini kenang-kenangan aja. Jadi biar apa? Nanti ada jejaknya ya bahwa kita adalah mahasiswa misalnya. Dan bagi yang melanjutkan sekolah ini bermanfaat gitu ya. Atau melanjutkan jadi dosen atau ini bagi yang akan daftar tasjil gitu ya. Emailnya isi gitu ya, email Gmail aja. Kemudian ini bagi yang belum ya. Bagi yang tinggal masuk ini tasjil. Kalau bagi yang mau daftar, ini kita lihat ya. Kalau udah pernah daftar sih nantinya tuh ya, ini contoh ya, ini contoh saya. Karena udah daftar nggak usah ngisi-ngisi lagi nama kita lalu password kita, karena saya udah dikonekkan agar langsung nyambung aja. Diklik bahwa saya sudah login loh pakai Google, jadi tinggal udah masuk. Isinya apa sih? Isinya informasi-informasi berkaitan dengan saya sekolah di mana, saya bekerja di mana, lalu tulisan-tulisan yang memang sudah terbaca oleh Google gitu. Jadi nanti dari ORCID ini bisa dihubungkan ke berbagai hal. Proses. Kemudian yang lainnya juga yang cukup penting diantaranya adalah OSF preprint gitu. Nah ini ya, ini bisa menjadi tempat untuk publikasi. Untuk yang berbahasa Arab, saya nggak mau ini nih, saya ingin tentang Arab aja, tentang komunikasi juga ada ya, ini tentang Arab ada. Nah, ini Arabikif gitu ya. Jadi kalau mau langsung tentang bahasa Arab, jadi anggap saja ada maktabah elektronik gitu ya, dan kita bisa mengirimkan tulisan. Untuk Arabikif ini agak ketat ya, saya sendiri pernah mengirim dan dapat koreksi dulu, katanya silahkan perbaiki bagian sininya gitu. Lalu ikuti template-nya, kopnya ini tuh, ruang tulisnya ini. Nah ternyata karena saya terlambat membacanya dan mereka terus menagih, ternyata dibantu ya oleh Syekh ini ya, Syekh Khalid berarti, Syekh Khalid Mustafa. Beliau memperbaiki abstraknya, memperbaiki isinya sebagian. Jadi Syekhnya baik juga membantu. Komunikasi nggak lewat email, komunikasi waktu itu nggak lewat handphone, tapi lewat Twitter gitu. Seperti itu ya. Kalau ini terbilang agak ketat. Kalau OSF itu ringan nih. Gambaran OSF itu apa ya? OSF itu kalau kita punya makalah, misalnya tentang apa? Tentang pendidikan bahasa. Nah, kemudian pendidikan bahasa Arab dengan Bayin Yadaik misalnya ya. Nah, di sini kita lihat tulisan yang menarik mana. Nah, selain tulisan, ternyata saya juga ingin agar tulisan ini bisa didengarkan oleh yang misalnya tunanetra gitu. Nah, berarti kita lampirkan voice gitu ya, rekaman. Nah, di sini itu ada ruangan gitu. Jadi ada ruangan untuk
menyimpan gitu. Mau lampirannya berupa gambar, lampirannya berupa suara, file, software. Jadi ini hebat gitu ya. Kita lihat misalnya kembali searching aja ya. Jadi bisa melampirkan banyak hal gitu kalau di OSF itu. Ya misalnya ini. Jadi kehebatannya itu sebenarnya di sini itu ada ruang-ruang lagi gitu. Ruang-ruangnya di mana ya? Nah, ruang-ruangnya nah di sini tuh suplemen tuh ya. Ini adalah presentasi, bukan artikel kan? Nah, sudah seperti itu. Di-download 200 orangan. Abstraknya nggak usah macam-macam ya, jelasin aja ini itu apa sih secara singkat. Nah, ternyata lampirannya ada di sini. Gitu. Kita kunjungi. Nah, ternyata lampirannya itu di sini wiki itu penjelasan, lalu yang lain-lainnya lihat. Nah, di sini itu bisa gitu. Bisa dari Google Drive, bisa juga dari OSF. Nah, lampiran-lampirannya kalau di sini kosong ya. Sebenarnya di sini itu bisa ditambahkan berupa suara, gambar-gambar gitu, apa gitu. Banyak hal gitu. Jadi kelebihannya ada ruang-ruang lainnya. Kalau ini kosong ya. Dan kita juga bisa menjaga tulisan ini sepertinya apa gitu. Apa terbuka, apakah hak ciptanya boleh ditiru gitu dengan menyebutkan nama kita di sini sensitive by lisensi atau hanya ya dibatasi, sangat dibatasi. Ya seperti itu yang bisa disampaikan. Ini gambaran bahwa nanti ini mirip dengan OSF dan nanti juga akan mempelajari tentang ORCID. Ya. Ini pendidikan, lalu tulisan-tulisan yang pernah ada mana sih gitu di sini masih proses ya. Sepertinya itu. Kalau ada yang mau bertanya dan sebagainya sebenarnya silakan aja, boleh. Saya mau bertanya. Ya, Zat. Januar silakan. Ini Zat ya. Saya alhamdulillah saya udah bikin Zat yang ORCID itu Zat ya. Iya. Yang lain cuman yang jadi bingung ya. Apa namanya? Kayak bahasa di sini tuh bahasa Inggris ya Zat ya. Bahasa Inggris. Bahasa Arab biasa nggak ada gitu ya bahasa Indonesia. Oh iya, tapi bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya harus buka-buka kamus lagi gitu ya. Kalau bahasa Inggris gitu. Nah sebenarnya yang Inggris aja sih, pakai Inggris aja. Atau saya buat buku panduan dulu ya. Memang saya buku panduannya terlambat. Ya, kayak kemarin enak Set. Itu ada panduannya Set ya. Kayak bikin. Ya tapi untuk ikhtibar materinya sampai materi yang lama aja, tapi buku panduannya akan saya lanjutkan. Jadi ya. Kalau bahasa Inggris copy paste aja sih. Ini agak-agak bisa diraba-raba apa ya artinya, copy, buka Google Translate. Oke, Zat. Insya Allah dibuat. Ya ini yang bisa disampaikan. Jadi nanti itu kelebihannya itu adalah dan persebaran tulisannya ya semakin mudah. Di sini apakah bisa membuat Google Scholar lewat HP? Bisa ya. Hanya saja panduannya adalah kalau menggunakan handphone, ketika membuka Chrome, tampilannya dibuat tampilan desktop gitu.
Ya sedikit sebelum menutup perkuliahan, ini ada cara membuat Google Scholar. Oh, sayanya harus sharing dulu ya. Maaf yang udah ingin pulang, bentar ya. Present screen. Nah, misalnya nih ya. Oke, ini tentang LIPI. Nah, di sini kita Scholar kan? Nah, yang benar itu kalau pertama kali di sini tampilannya nih. Situs desktop baik itu. Kalau udah situs desktop kita bisa daftar. Ya, itu aja ya. Jadi jangan lupa kalau ada kesulitan tampilannya jadi dibuat seperti komputer. Dengan ini ya. Kalau udah nanti bisa daftar. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi